Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arhamar rahimin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang metode pendidikan Islam. Apa sih itu metode pendidikan Islam? Mari kita simak baik-baik. Sebelumnya, saya Raffi Daifulur Rahman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk membersihkan waktu, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut. Latar belakang pemikiran. Armai Arif mengartikan secara spesifik tentang metode pendidikan Islam, yaitu cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Jadi metode di sini bisa diartikan sebagai sebuah cara untuk mencapai atau untuk memudahkan agar mendapatkan tujuan pendidikan Islam. Bukhari Umar mengatakan bahwa metode pendidikan Islam adalah cara-cara yang digunakan dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah salah satu aspek yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Karena metode pendidikan Islam banyak berbagai cara yang dapat ditempuh oleh pendidik atau oleh pengajar untuk menyampaikan materi-materi pendidikan Islam kepada peserta didiknya atau kepada siswanya. Di mana agar mencapai tujuan pendidikan Islam yang dilaksanakan terhadap peserta didiknya, maka pendidik dalam pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi, potensi peserta didik, dan situasi proses pendidikan itu dilaksanakan. Jadi metode pendidikan Islam adalah salah satu aspek yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, maka kita harus mempunyai sebuah metode atau mempunyai sebuah cara untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan atau tujuan pendidikan Islam. Sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu agar supaya kita bisa untuk melakukan hal tersebut, maka kita harus mempunyai sebuah metode atau sebuah cara untuk menghasilkan atau untuk bertujuan agar mendapatkan hasil yang baik atau mendapatkan tujuan yang diinginkan. Begitu pula dengan metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam pun adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dan juga sebagai seorang guru atau seorang pendidik itu harus menyesuaikan karakteristik atau menyesuaikan kepribadian seorang siswanya atau seorang peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Karena apabila kita mengetahui situasi karakteristik
siswa kita atau peserta didik, maka itu akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang berbagai pola-pola atau cara-cara yang harus ditempuh pendidik dalam pendidikan. Nah, di sini dikatakan metode pendidikan Islam adalah sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu yang di dalamnya itu membahas tentang cara-cara yang harus ditempuh oleh seorang guru atau oleh pendidik dalam pendidikan Islam, dalam melakukan kegiatan pendidikan Islam, sehingga peserta didiknya dapat menguasai materi-materi pendidik Islam dengan baik. Kalau misalkan pendidik atau pengajar mempunyai metode, mempunyai cara untuk menjelaskan apa itu pendidikan Islam, maka seorang peserta didiknya atau seorang siswanya itu mampu menguasai materi-materi yang diajarkan oleh pendidik atau oleh seorang guru. Nah, di sini banyak sekali pendapat. Yang pertama ialah menurut Nur Uhbiyati, metode pendidikan Islam adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik dalam pendidikan Islam pada saat menyampaikan materi-materi pendidikan Islam yang diajarkan terhadap peserta didik, sehingga mendapatkan kepribadian Islami sesuai yang diajarkannya. Menurut M. Bashiruddin Usman tersebut, metode pendidikan Islam adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang cara-cara yang dapat ditempuh pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didiknya secara efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan materi pendidikan Islam yang diajarkan kepada peserta didiknya tersebut. Nah, dua pendapat di sini bisa disimpulkan adalah metode pendidikan Islam itu adalah sebuah cara atau sebuah jalan bagi seorang pendidik untuk menyampaikan materi-materi tentang pendidikan Islam yang diajarkan kepada peserta didiknya agar tercapai tujuan yang dimaksud oleh pendidik atau oleh seorang guru kepada yang diajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian juga menurut Abu Dinnata, metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh oleh pendidik terhadap seseorang dalam upaya menanamkan pengetahuan agama, sehingga terwujudlah pada pribadi yang ditanamkan pengetahuan agama itu kepribadian Muslim. Nah, di sini Abu Dinnata berpendapat bahwasanya metode pendidikan Islam itu adalah sebuah jalan atau sebuah cara ya yang ditempuh oleh seorang pendidik untuk menanamkan pengetahuan kepribadian Muslim kepada peserta didiknya agar supaya menjadi pribadi seorang Muslim yang hakiki atau yang pribadi Muslim yang baik. Kemudian menurut Ahmad Tafsir, metode pendidikan Islam adalah semua cara yang digunakan atau ditempuh pendidik dalam proses pendidikan Islam dan metode-metode mengajar pada umumnya yang dikembangkan ibarat dapat digunakan atau diterapkan dalam proses pendidikan Islam, seperti metode ceramah,
tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Nah, kesimpulan di sini adalah metode pendidikan Islam itu adalah sebuah cara untuk memudahkan peserta didik atau untuk memudahkan siswa agar mencapai tujuan pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, di sini dikatakan itu berbagai cara. Dengan cara yang pertama ialah ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi, dan metode-metode atau cara-cara yang lainnya untuk mendapatkan tujuan pendidikan Islam. Prinsip metode pendidikan Islam. Secara bahasa Indonesia, prinsip berarti asas. Ya, yang artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Atau juga disebut dengan dasar. Dari pengertian kata prinsip, secara bahasa ini, memberikan pemahaman bahwa prinsip metode pendidikan Islam itu dapat dimaknai sebagai dasar ya, atau asas yang menjadi pedoman penggunaan metode pendidikan Islam. Nah, sebelum kita melakukan metode pendidikan Islam, maka kita harus mempunyai sebuah prinsip. Kenapa? Karena sebuah prinsip itu akan memudahkan bagi seorang pendidik untuk mencapai atau menyalurkan materi-materi kepada peserta didiknya atau kepada siswanya lebih mudah untuk disampaikan. Prinsip disebut juga dengan asas atau dasar. Nah, dasar. Jadi kita harus mempunyai dasar terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mencapai metode pendidikan Islam, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Seperti apa? Seperti berpikir, seperti bertindak, dan sebagainya. Kemudian asas metode pendidikan dalam penyampaian pembelajaran adalah menghindari ketegangan dan suasana yang menakutkan pada peserta didik dengan menggunakan pelatihan-pelatihan yang intensif. Nah, di sini dikatakan jadi bagi pendidik atau pengajar itu ketika ingin melakukan metode pendidikan Islam atau menyalurkan materi-materi yang bertujuan pendidikan Islam, itu harus mempunyai dasar terlebih dahulu. Nah, dasarnya itu apa? Dasarnya itu yang pertama adalah menghindari ketegangan. Menghindari ketegangan di sini diartikan ialah kita harus rileks sebagai pendidik, harus rileks, harus santai, jangan dibawa tegang untuk mengajarkan materi-materi kepada peserta didiknya. Dan jangan menjadikan suasana di dalam kelas, suasana pada peserta didik itu takut kepada pendidiknya. Itu. Dengan cara apa supaya kita tidak tegang, supaya kita tidak menakutkan pada peserta didik? Dengan cara ialah kita menggunakan pelatihan yang intensif. Jadi kita harus latihan terlebih dahulu supaya kita tidak tegang atau tidak menakutkan bagi peserta didik.
Oke, kemudian kita akan menjelaskan tentang pengembangan metode pendidikan Islam. Metode pengembangan metode pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 zaman atau 3 masa. Yang pertama ialah masa klasik, yang kedua masa modern, dan yang ketiga masa pertengahan. Masa klasik itu dari tahun 610 Masehi sampai 1258 Masehi. M. Atiyah Al-Abrashi yang dikutip Hermai Arif mengemukakan bahwa metode pendidikan yang digunakan pada masa klasik itu meliputi metode ceramah, hafalan, membaca tadarus, tanya jawab, bercerita, menulis. Ya, metode khusus Rasulullah melakukan penyampaian materi lewat pola tersebut. Maka Rasulullah juga dalam mengajarkan materi pendidikan Islam selalu menerapkan pembiasaan, keteladanan, dan pemberian hukuman. Sebab banyak ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah juga ditempuh dengan pembiasaan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah dipahami bahwa metode pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Islam klasik. Nah, jadi pada zaman masa klasik ini berbagai banyak cara, berbagai banyak metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang masih digunakan untuk saat ini, yaitu ialah metode ceramah, metode hafalan, terus metode membaca tadarus, metode tanya jawab, metode bercerita, menulis, dan lain sebagainya. Itu adalah semua metode atau itu adalah semua cara. Untuk apa? Untuk bertujuan agar memudahkan peserta didik memahami tujuan-tujuan pendidikan Islam, memahami materi-materi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua itu adalah masa modern. Yang kedua adalah masa pertengahan, maaf. Masa pertengahan itu adalah dari 1258 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini metode yang digunakan antara lain ceramah, hafalan, membaca, menulis, membaca tadarus, menulis Al-Quran, mulai ada titik, keyakinan, atau pembenaran. Seiring dengan makin berkembangnya jumlah umat Islam dan keinginan memperoleh pengajaran, menuntut adanya kelembagaan yang lebih teratur dan terarah, maka didirikanlah Kutab sebagai lembaga baru. Sama halnya juga pada masa klasik, bahwa materi pendidikan Islam selalu menerapkan pembiasaan, keteladanan, dan pemberian hukuman. Berdasarkan penjelasan tersebut, memberikan pemahaman bahwa metode-metode yang digunakan pada masa pertengahan meliputi ceramah, hafalan, membaca, dan lain sebagainya, sudah ditambahkan dengan adanya kutab. Ya, jadi dari tahun 1258 sampai 1800 Masehi terlahirlah sebuah lembaga. Jadi lembaga itu diawali di tahun masa pertengahan atau tahun 1258 Masehi sampai dengan 1800 Masehi atau sampai dengan sekarang. Kenapa itu kenapa diadakannya sebagai lembaga? Lembaga di sini adalah sebagai untuk menampung bagi peserta didik ya, untuk memahami apa itu tujuan pendidikan Islam. Karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin pula lah berkembangnya manusia atau jumlah umat Islam, bertambahnya jumlah umat Islam. Semakin bertambahnya zaman, maka semakin bertambahnya jumlah umat Islam di seluruh dunia ini. Nah, supaya semua jumlah umat Islam itu mendapatkan
sebuah metode pendidikan Islam, maka didirikanlah lembaga ini. Nah, lembaga ini bertujuan untuk menyalurkan materi-materi dan juga lembaga ini untuk memudahkan bagi peserta didik atau umat Islam untuk memahami tentang keislaman atau tentang kepribadian seorang muslim yang hakiki. Kemudian masa yang terakhir ialah masa modern. Nah, itu dari tahun 1800 sampai sekarang. Yang kita alami ini adalah masa modern. Metode berikut ini adalah pengembangan metode pada masa klasik dan pertengahan, yaitu ceramah dengan menggunakan media hafalan mandiri. Memasuki abad modern, Johann Amos menggunakan metode ilmiah dalam pendidikan dan John Locke menggunakan metode persepsi dan asosiasi dalam menekankan pentingnya pengalaman. Selain itu, lembaga Kutab tidak mampu lagi mengampung aspirasi dan kebutuhan belajar yang lebih luas. Maka dibentuklah madrasah dan sekolah. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut tentang pengembangan metode dalam pendidikan Islam, itu dibagi dalam 3 periode, yaitu periode klasik yang berlangsung dari tahun 610 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode pertengahan berlangsung dari tahun 1258 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan periode modern berlangsung dari tahun 1800 Masehi. Nah, penjelasan di sini ialah semakin berkembangnya zaman, maka semakin pula lah metode pendidikan Islam. Maka semakin berkembanglah jumlah umat Islam, bertambahnya jumlah umat Islam, dan cara-cara penyampaian sebuah materi Islam kepada peserta didik. Nah, di zaman modern ini, yaitu dengan tambahan menggunakan media. Media di sini bisa media hafalan mandiri atau media dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga di zaman ini dibangunlah sebuah madrasah atau sebuah sekolah pendidikan. Kenapa di zaman ini dibangun sebuah madrasah? Karena tidak menampung lagi di dalam sebuah lembaga. Karena semakin seperti disebutkan tadi, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya masa, maka semakin bertambahnya jumlah umat Islam, dan juga semakin meningkatkan metode-metode, penemuan metode yang baru untuk mencapai tujuan pendidikan Islam bagi peserta didik. Kemudian kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Bentuk-bentuk metode pendidikan Islam yang pertama ialah metode keteladanan. Sejak fase awal kehidupan manusia, banyak sekali belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, khususnya dari kedua orang tuanya. Al-Quran telah berikan contoh bagaimana manusia belajar lewat meniru. Kisah tentang Qabil yang mengetahui bagaimana menguburkan mayat saudaranya Habil yang telah dibunuhnya, diajarkan oleh Allah melalui peniruan seekor gagak yang menggali-gali tanah guna menguburkan bangkai seekor gagak. Yang lain kecenderungan manusia untuk meniru atau belajar lewat peniruan.
menyebabkan keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk metode pendidikan Islam ini adalah yang dapat disimpulkan itu sebagai apa ya, bentuk-bentuk pembelajarannya, metode-metode cara-cara supaya agar mencapai tujuan pendidikan Islam atau agar mencapai mendapatkan materi-materi pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama adalah metode keteladanan. Nah, metode keteladanan ini bisa disebutkan ialah di sini belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi metode peniruan ini itu adalah salah satu sebagai bentuk metode. Nah, sifat peniruan atau peniruan ini adalah bentuk metode atau tahap-tahap cara mendapatkan tujuan pendidikan Islam. Itu adalah dengan cara peniruan. Nah, peniru kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Jadi kita meniru orang-orang berbuat kebaikan atau orang-orang berbuat keburukan. Nah, supaya kita menjadi peserta didik yang baik, maka kita harus menirukan orang-orang baik pula. Nah, itu. Yang kedua ialah metode pemberian hukuman. Pemberian hukuman merupakan salah satu metode dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Penerapan pemberian hukuman dalam pelaksanaan pendidikan Islam mendapatkan perhatian besar dari para filosof dan pendidik Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Abdari, Ibnu Khaldun, Muhammad Atiyah, Al-Abrashi. Mereka secara sepakat berpegang pada prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa menjaga tindakan lebih baik ketimbang mengobati. Oleh sebab itu, mereka menyuruh para pendidik untuk menggunakan berbagai metode dalam mendidik anak-anak atau peserta didik, agar mereka mempunyai kebiasaan baik ketika besar sehingga ketika itu tidak diperlukan metode hukuman. Nah, metode hukuman di pemberian hukuman ini harus diadakan, harus selalu ada dalam bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Supaya apa? Supaya dengan pemberian hukuman kepada peserta didik, kepada siswa atau kepada anak-anak, dengan adanya pemberian hukuman ini yang kita harapkan semoga mereka bisa mengerti kenapa mereka dihukum. Nah, kenapa mereka bisa seperti ini. Ini termasuk bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Itu yang tadi metode keteladanan, kita harus mempunyai teladan yang baik atau meniru orang-orang yang baik agar mencapai tujuan pendidikan Islam itu, dan kemudian metode pemberian hukuman. Nah, dengan adanya metode pemberian hukuman itu supaya seorang peserta didik atau siswa itu mampu berpikir atau tidak melakukan kesalahannya kembali atau membuat mereka itu jera atau takut akan adanya hukuman. Nah, metode pemberian hukuman itu disetujui atau disepakati oleh Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Abdari, Ibnu Khaldun, Muhammad Atiyah, Al-Abrashi. Nah, kemudian metode pembiasaan. Secara etimologi pembiasaan, awal katanya adalah biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa adalah lazim atau umumnya, seperti sedia kala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Adanya prefix dan suffix menunjukkan arti proses, sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. Kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Nah, metode pembiasaan ini ialah dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah biasa. Kita terbiasa melakukan sesuatu atau kita selalu melakukan hal tersebut. Nah, kita selalu melakukan hal tersebut. Nah, metode ini harus dipakai, harus dilaksanakan, harus dilakukan untuk membiasakan siswa, membiasakan anak-anak didik itu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Karena dengan pembiasaan akan lebih memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Yang selanjutnya ialah metode ceramah. Secara bahasa, metode ceramah berasal dari dua suku kata, yaitu metode dan ceramah. Metode yaitu adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam tujuan pendidikan atau ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan ceramah yaitu pidato seseorang di hadapan banyak pendengar yang membicarakan sesuatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi metode ceramah di sini pun itu termasuk bentuk-bentuk metode pendidikan dalam Islam. Kenapa? Karena ceramah di sini ialah pidato. Pidato seseorang di hadapan pendengar atau di hadapan para peserta didik yang membicarakan sesuatu hal. Nah, pengetahuan dan sebagainya. Itu. Jadi metode ceramah itu bisa itu termasuk juga bentuk-bentuk metode atau cara pendidikan Islam. Kemudian ialah metode diskusi. Metode secara umum, pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan suatu persoalan tersebut. Sedangkan metode diskusi adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan dan menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikannya dengan tujuan dan dapat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku pada siswa. Nah, metode diskusi ini pun termasuk bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Karena dengan berdiskusi kita akan bertukar pikiran, kita akan saling berintegrasi secara verbal atau saling berhadapan dan lain sebagainya. Kemudian metode resitasi. Metode resitasi yang disebut dengan metode pekerjaan rumah, yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di mana guru memberikan sejumlah tugas terhadap siswa-siswanya di luar jam pelajaran. Di mana penyelesaiannya dapat dilakukan di perpustakaan, laboratorium, rumah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada guru. Ya, jadi metode resitasi ini ialah bisa diartikan sebagai metode pekerjaan rumah atau metode PR. Nah, ini juga termasuk bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Kemudian metode inquiry. Nah, kata inquiry di sini berarti menanyakan atau meminta keterangan atau menyelidiki, sedangkan kata inquiry berarti penyelidikan. Untuk itu secara bahasa, inquiry ini berarti pola pengajar siswa penemuan, bertanya, meminta keterangan, dan penyelidikan. Nah, metode inquiry ini bisa lebih mudah diartikan sebagai pertanyaan. Bertanya, terus melakukan penyelidikan atau penelitian.
Bertanya ini kan sebuah metode yang hal lazim yang digunakan oleh peserta didik untuk memahami tujuan pendidikan Islam. Kemudian metode demonstrasi. Secara bahasa demonstrasi dapat diartikan sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau unjuk rasa, sementara dalam arti lain demonstrasi berarti peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Demikian dari makna dua versi, di mana satu versi berarti mengajar orang atau makhluk hidup untuk melakukan unjuk rasa atau melakukan protes secara massal. Sementara dalam versi lain, demonstrasi dapat diartikan mengajar orang atau makhluk hidup tentang sesuatu lewat peragaan secara langsung. Nah, metode demonstrasi ini bukan halnya kita menyuarakan atau melakukan unjuk rasa atau protes secara massal atau secara bersama-sama. Nah, tapi metode demonstrasi ini selain dengan cara unjuk rasa atau secara dengan bersama-sama, ada juga dengan cara melakukan peragaan. Ya, tentang suatu lewat peragaan secara langsung untuk melakukan pemahaman tentang metode pendidikan Islam. Kemudian metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Itu pengertian lain dari metode tanya jawab adalah cara menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama guru kepada murid atau dapat juga dari murid ke guru. Nah, itu adalah metode tanya jawab, termasuk juga bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Kemudian metode simulasi. Nah, metode simulasi ini terdiri dari suku kata metode dan simulasi. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya jalan atau cara. Nah, sedangkan simulasi untuk itu metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Bila metode dikaitkan dengan mengajar, dapat membawa arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan pada diri anak didik, sehingga terlihat dalam pribadinya tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan belajar mengajar tersebut. Kemudian metode karya wisata. Secara bahasa, karya wisata terdiri dari dua suku kata, yaitu kata metode dan kata karya wisata. Metode cara artinya karya wisata itu berarti kunjungan ke suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungannya dengan pekerjaan seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi ini metode karya wisata ini adalah termasuk juga bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Nah, caranya ialah kita berkunjung ke suatu objek atau suatu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Contohnya ke laboratorium atau ke museum pendidikan atau ke museum Islam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah semua bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Ada kan bentuk metode kedisiplinan dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ialah manfaat metode mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kita menolong anak didik untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan, dan sikap dalam bentuk cinta ilmu, suka menuntut dan membuka rahasianya, merasa enak, serta nikmat dalam mencarinya. Yang kedua, membiasakan belajar, menghafal, memahami, berpikir sehat, memperhatikan dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti. Ketiga, manfaatnya ialah mempermudah proses pengajaran bagi pengajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, menciptakan suasana yang sesuai dengan pengajaran yang berlaku. Sifat mempercayai dan hormat menghormati,
antara guru dan murid dan hubungannya antara keduanya, serta juga meningkatkan semangat mengajar, menggalakkan belajar dan bergerak. Baiklah, kesimpulan yang di atas ialah kesimpulannya adalah metode itu adalah sebuah cara untuk menghasilkan bagi peserta didik agar memahami materi-materi atau tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pengembangan metode pendidikan Islam itu tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama pada zaman klasik, pada masa pertengahan, dan pada masa modern. Kemudian bentuk-bentuk metode pendidikan Islam itu ialah yang pertama metode keteladanan, yang kedua metode pemberian hukuman, yang ketiga metode pembiasaan, yang keempat metode ceramah, yang kelima metode diskusi, yang keenam metode resitasi, yang ketujuh metode intuisi, yang kedelapan metode demonstrasi, yang kesembilan metode simulasi, yang ke-10 metode tanya jawab, yang ke-11 metode karya. Ada 11 bentuk-bentuk metode pendidikan Islam atau 11 cara bagi seorang pendidik dan peserta didik untuk memahami atau menyalurkan materi-materi pendidikan Islam. Kemudian manfaatnya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, agar anak itu mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, membiasakan belajar menghafal. Nah, manfaatnya ialah menghafal, memahami, berpikir sehat. Kemudian memperoleh proses pengajaran bagi pengajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan. Terakhir, menciptakan suasana yang sesuai dengan pengajaran yang berlaku. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir jelaskan tentang metode pendidikan Islam. Maaf kiranya apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan tentang materi metode pendidikan Islam kali ini. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.